Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Erick Thohir desa percepatan naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia, minta dukungan dari Komisi 10 DPR RI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim nasional Indonesia yang lebih kompetitif. Salah satu langkah strategis yang tengah ia dorong adalah mempercepat proses naturalisasi bek tangguh, Kevin Dix. Dalam upayanya, Erick meminta dukungan dari Komisi 10 DPR RI, yang berperan besar dalam pengesahan naturalisasi atlet. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi PSSI dalam menyiapkan tim yang lebih kuat untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menggarisbawahi pentingnya peran Komisi 10 DPR RI untuk memperlancar proses naturalisasi Kevin Dix dan beberapa pemain diaspora lainnya. Menurut Erick, dukungan dari DPR akan menjadi kunci utama untuk mempercepat proses administrasi dan legalitas naturalisasi, sehingga Kevin Dix dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Saya minta dukungan dari Komisi 10 DPR RI, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Erick untuk membuka peluang bagi pemain-pemain keturunan yang ingin berkontribusi membela tanah air, termasuk Kevin Dix. Erick juga menegaskan bahwa dengan proses yang lebih cepat, semakin banyak pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas sesuai dengan target PSSI. Kevin Dix, yang memiliki pengalaman bertanding di liga-liga top Eropa dan kini memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark, dinilai sebagai sosok yang sangat cocok untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Dalam rencana awal, Dix diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Maret 2025. Namun, jika proses naturalisasinya berhasil dipercepat, pemain berusia 27 tahun ini berpotensi melakukan debutnya lebih awal saat Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Pertandingan melawan Jepang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, mengingat kualitas dan peringkat Jepang di Asia yang jauh di atas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan dan stabilitas pada lini pertahanan, yang akan menjadi ujian penting dalam menghadapi serangan cepat dan taktik permainan Jepang yang disiplin. Keputusan Erick Thohir untuk mendesak percepatan naturalisasi ini bukanlah tanpa alasan. Ketua Umum PSSI ini menyadari bahwa kekuatan fisik, pengalaman bertanding, dan kemampuan taktis yang dimiliki Kevin Dix akan memberikan dimensi baru dalam pertahanan timnas. Dengan latar belakangnya di Eropa, Dix diharapkan dapat menularkan pengalaman dan profesionalitas tinggi kepada para pemain lokal, sehingga kualitas keseluruhan tim meningkat. Selain itu, Erick Thohir ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berpengalaman untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Percepatan naturalisasi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk mengakomodasi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia dan siap berkomitmen membela tanah air. Erick berharap dengan persetujuan dari Komisi 10 DPR, lebih banyak pemain diaspora dapat bergabung dengan timnas sesuai kebutuhan dan target PSSI. Langkah Erick Thohir dalam mendorong naturalisasi ini merupakan bagian dari komitmen besarnya untuk membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, kehadiran pemain diaspora berkualitas seperti Kevin Dix dapat memperkuat fondasi tim dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Erick berkeyakinan bahwa melalui perpaduan pemain-pemain lokal berbakat dan pemain diaspora berpengalaman, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung timnas Indonesia semakin banyak dan bisa sesuai target, tambah Erick. Ia berharap dukungan dari DPR dapat membuat jalur naturalisasi ini lebih efisien, sehingga peluang bagi pemain diaspora yang berkualitas semakin besar. Meskipun langkah ini terlihat menjanjikan, proses naturalisasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dan birokrasi. Setiap tahap memerlukan koordinasi yang baik antara PSSI, pemerintah, serta lembaga legislatif seperti DPR. Untuk itu, Erick Thohir terus berupaya membangun hubungan yang solid dengan Komisi X demi memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Harapannya, kehadiran Kevin Dix serta pemain lainnya tidak hanya dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia, tetapi juga membangkitkan semangat dan harapan masyarakat untuk melihat timnas Indonesia berjaya di kancah dunia. Langkah Erick Thohir mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk penggemar sepak bola nasional.
Mereka berharap agar proses naturalisasi ini segera rampung sehingga pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix dapat segera membela Indonesia di ajang internasional. Pertandingan melawan Jepang menjadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama jika Kevin Dix benar-benar dapat tampil dan menunjukkan kontribusinya bagi tim. Erick Thohir berharap agar momentum dukungan dari masyarakat dan DPR RI ini dapat terus berlanjut, sehingga timnas Indonesia bisa diperkuat dengan pemain-pemain diaspora berkualitas yang berkomitmen membela Merah Putih. Upaya Erick Thohir dalam mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix adalah langkah berani yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman Dix di kancah Eropa dan semangatnya untuk membela timnas, harapan akan hadirnya timnas Indonesia yang lebih tangguh di ajang internasional semakin nyata. Dukungan dari Komisi 10 DPR diharapkan dapat memperlancar proses ini, dan dengan itu, timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua PSSI Erick Thohir minta dukungan Komisi X DPR untuk percepat naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengajukan permintaan resmi kepada Komisi X DPR untuk mendukung proses percepatan naturalisasi pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai respons atas kebutuhan mendesak dalam memperkuat kualitas skuad Merah Putih, terutama menjelang pertandingan krusial di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI telah mengidentifikasi beberapa pemain yang dianggap berpotensi memperkuat tim nasional, baik di level senior maupun junior. Di antara pemain yang paling menjadi sorotan dalam daftar naturalisasi adalah Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Dix, yang saat ini memperkuat klub Copenhagen di Liga Denmark, dikenal sebagai pemain serbabisa yang dapat bermain di berbagai posisi lini belakang, baik sebagai bek kanan maupun bek tengah. Dalam pemaparannya, Erick menekankan pentingnya dukungan politik dan administratif untuk mempercepat proses legalitas naturalisasi. Proses naturalisasi, lanjut Erick, bukanlah hal yang sederhana, karena melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kami di PSSI ingin memastikan bahwa setiap tahapan administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum, dan yang lebih penting, kami ingin memberikan kepastian bagi pemain yang bersedia untuk membela timnas Indonesia, diungkap Erick di hadapan anggota Komisi X DPR. Menurutnya, dukungan dari DPR, terutama Komisi X yang memiliki kewenangan terkait pemuda dan olahraga, akan sangat krusial untuk memperlancar tahapan proses naturalisasi. Kita berharap dukungan penuh dari DPR agar proses ini bisa dipercepat. Kami butuh pemain berkualitas yang siap membela Indonesia di ajang internasional. Di saat bersamaan, kami akan terus memperhatikan kualitas pemain lokal yang merupakan prioritas kami, ujar Erick. Nama Kevin Dix menjadi perhatian utama dalam rencana naturalisasi kali ini. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu, dan telah menyatakan keinginannya untuk membela tim Merah Putih jika naturalisasi berhasil diselesaikan. Erick Thohir dan PSSI menilai kehadiran Dix akan memberikan tambahan kekuatan di sektor pertahanan yang selama ini dianggap masih memiliki kelemahan, terutama saat berhadapan dengan tim-tim Asia yang memiliki permainan cepat dan teknis. Dix dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid, memiliki akurasi dalam umpan-umpan panjang, serta mampu beradaptasi di beberapa posisi. Kemampuan inilah yang diyakini dapat menambah stabilitas di lini belakang timnas, yang selama ini mengandalkan pemain lokal. Kualitas Kevin Dix bisa memberikan kita opsi tambahan di lini pertahanan. Kita juga berharap dia bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di Indonesia, karena pengalamannya di Liga Eropa jelas sangat berharga, lanjut Erick. Selain Dix, PSSI juga sedang memproses beberapa pemain lain yang dianggap memiliki potensi untuk memperkuat tim nasional. Namun, Erick menegaskan bahwa proses naturalisasi bukan sekadar langkah jangka pendek. PSSI berharap para pemain naturalisasi ini bisa menjadi bagian dari rencana jangka panjang, dan membawa Indonesia berprestasi di berbagai ajang internasional. Kami ingin menjadikan timnas Indonesia lebih kompetitif,
Tetapi pada akhirnya tujuan kami adalah memastikan bahwa pemain-pemain ini benar-benar memiliki kecintaan dan komitmen untuk membela Indonesia, kata Erick. Permintaan Erick Thohir ini mendapat sambutan positif dari beberapa anggota Komisi X DPR yang menyadari bahwa perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, telah menjadi bagian penting dari identitas nasional. Beberapa anggota DPR mengutarakan dukungan mereka untuk mempercepat proses ini, dengan catatan bahwa PSSI tetap mengutamakan transparansi dan menjaga prosedur hukum. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung PSSI dalam upaya memajukan sepak bola nasional. Kami akan berusaha membantu PSSI, khususnya dalam proses administrasi, untuk memastikan para pemain naturalisasi ini bisa segera membela timnas. Sepak bola adalah kebanggaan kita bersama, dan kita ingin melihat timnas kita memiliki kesempatan yang lebih baik di kancah internasional, ujar Huda. Selain menekankan pentingnya naturalisasi, Erick Thohir juga menegaskan komitmen PSSI dalam program pembinaan pemain muda sebagai pondasi jangka panjang. Naturalisasi, bagi Erick, adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan kompetitif saat ini, namun di sisi lain, pembinaan pemain usia dini tetap menjadi fokus utama. Kami ingin memperkuat sistem akademi dan program pembinaan usia dini. Naturalisasi memang membantu, tetapi fondasi sepak bola kita ada pada pemain-pemain muda lokal yang kita bina secara sistematis, jelas Erick. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang mulai meningkatkan program pembinaan usia muda, termasuk dengan menggandeng beberapa akademi klub dan menyalurkan bakat-bakat muda ke kompetisi usia dini. Diharapkan dengan adanya sistem yang terstruktur, Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi di masa depan. Dengan adanya dorongan kuat dari PSSI dan dukungan Komisi X DPR, harapan untuk menyaksikan timnas Indonesia yang lebih kompetitif kini semakin besar. Para pencinta sepak bola tanah air berharap bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix bisa memberi warna baru dan meningkatkan performa tim nasional. Langkah ini tidak hanya menjadi strategi untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga menjadi upaya untuk menyatukan bangsa melalui prestasi olahraga yang membanggakan. Pada akhirnya, Erick Thohir dan PSSI berharap agar sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat dapat terwujud demi kemajuan sepak bola Indonesia yang lebih baik di masa depan. PSSI bergerak cepat dalam proses naturalisasi, Ula Romeni jadi incaran terbaru. Pada tahun 2024, PSSI menunjukkan langkah cepat dan efisien dalam memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi pemain. Setelah sukses menaturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers, serta sedang mengurus proses naturalisasi Kevin Dix, kini muncul kabar baru bahwa PSSI sedang mengincar satu nama lagi untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain yang dimaksud adalah Ula Romeni, penyerang yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Kabar ini semakin menguat setelah pernyataan dari Joost Ebergen yang mengonfirmasi bahwa Ula Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, itu benar, dia sedang mempertimbangkannya, bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Ebergen dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Ini menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, mengingat Romeni adalah pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa dengan kualitas yang kompetitif. Keinginan PSSI untuk merekrut Romeni juga bukan sekadar rumor. Salah satu YouTuber sepak bola ternama, Yusa Nugraha, juga telah mengungkapkan bahwa PSSI telah menghubungi pemain berdarah Indonesia Belanda ini. Dalam kanal YouTube pribadinya, Yusa menyebutkan bahwa komunikasi antara Romeni dan PSSI telah terjalin dengan baik. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia, Ula Romeni. Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, ujar Yusa. Pernyataan tersebut seakan mempertegas bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus berupaya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan strategi yang matang. Langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir dalam urusan naturalisasi dinilai sangat profesional, tidak terburu-buru, dan mengikuti prosedur yang ketat. Proses naturalisasi Romeni, jika berhasil, akan menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia yang selama ini dinilai masih membutuhkan sosok penyerang berpengalaman.
Ula Romeni sendiri bukan nama asing di sepak bola Belanda. Bermain untuk FC Utrecht, Romeni telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sebagai penyerang. Dengan kemampuan mengolah bola, kecepatan, dan insting gol yang tajam, Romeni bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Selain itu, keberadaan Romeni di timnas Indonesia juga dapat memberikan motivasi bagi pemain muda lokal untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Dalam konteks naturalisasi, PSSI tampaknya tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pemain yang ingin direkrut. Pemain-pemain yang telah dinaturalisasi atau sedang dalam proses naturalisasi seperti Maes Hilgers, Eliano Reijers, dan Kevin Dix memiliki rekam jejak yang baik di liga-liga Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI berusaha membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia untuk jangka panjang, terutama menghadapi tantangan di kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Ula Romeni juga menjadi sorotan di media sosial, dengan banyak penggemar sepak bola Indonesia berharap proses ini dapat segera selesai sebelum pertandingan penting timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait waktu pasti proses naturalisasi ini akan selesai. Namun langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin kehilangan momentum dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Jika Romeni resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, ia akan bergabung dengan deretan pemain keturunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi prestasi Garuda di masa depan. Bagi Romeni, bergabung dengan timnas Indonesia juga akan menjadi babak baru dalam karirnya sebagai pesepak bola, di mana ia bisa berkontribusi untuk tanah leluhurnya dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Sebagai penutup, langkah cepat PSSI dalam proses naturalisasi ini tentu patut diapresiasi. Dengan pengelolaan yang profesional dan strategi yang matang, PSSI telah menunjukkan komitmen untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, seluruh mata tertuju pada proses naturalisasi Ula Romeni, yang diharapkan dapat segera rampung dan memberikan angin segar bagi lini serang timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Winger Vitesse berdarah Depok, Miliano Jonathans, dihubungi PSSI, siap gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Miliano Jonathans, winger berbakat kelahiran Belanda yang memiliki darah Depok, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah kabar bahwa PSSI telah menghubunginya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem ini dikabarkan siap menyambut panggilan tersebut, mengisyaratkan kesediaannya memperkuat tim Garuda dalam laga krusial kontra Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans, yang kini berusia 22 tahun, tumbuh sebagai pemain yang menjanjikan di Akademi Vitesse Arnhem. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, kecepatan, dan visi permainan yang tajam, ia kerap menjadi andalan di sisi sayap untuk tim asal Eredivisie tersebut. Meski lahir dan besar di Belanda, Jonathans memiliki garis keturunan Indonesia dari orang tua yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Sejak promosi ke tim utama Vitesse, Jonathans telah menunjukkan potensi besar dengan penampilannya yang konsisten. Beberapa kali ia tampil sebagai pembeda dalam laga-laga penting, membuat namanya diperhitungkan di Eredivisie sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Penampilannya di level klub kini membuka pintu baginya untuk memulai petualangan baru di panggung internasional bersama timnas Indonesia. PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menambah kekuatan skuad Garuda dengan talenta seperti Jonathans, terutama menjelang laga penting melawan Jepang. Laga ini diperkirakan akan menjadi salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Jonathans sendiri diperkirakan akan berlangsung dengan cepat. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah mempercepat upaya naturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Selain Jonathans, nama-nama lain seperti Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Sydney van Hooijdonk juga tengah diupayakan untuk memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dalam beberapa wawancara,
Jonathans tidak menutup kemungkinan untuk bermain bagi Indonesia. Ia menyatakan rasa bangganya terhadap warisan Indonesia yang dimilikinya dan selalu mengikuti perkembangan timnas. Koneksi emosional inilah yang membuatnya terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan tim Garuda. Laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 akan menjadi ujian besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jepang, yang memiliki reputasi sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, telah menunjukkan performa yang sangat solid di babak-babak kualifikasi sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jonathans diharapkan dapat memberikan angin segar dan memperkuat serangan Indonesia, yang akan membutuhkan kreativitas dan kecepatan untuk menembus pertahanan rapat Jepang. Dengan gaya bermain yang eksplosif di sisi sayap, Jonathans bisa menjadi opsi ideal untuk memperkuat lini depan Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang selalu mencari keseimbangan antara pemain muda lokal dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Jika Jonathans bergabung, ia bisa menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan di babak kualifikasi ini. Kehadiran Miliano Jonathans, bersama dengan sejumlah pemain naturalisasi lain, telah membangkitkan harapan tinggi di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang optimistis bahwa dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi dan mempersulit lawan-lawan kuat seperti Jepang. Namun, tantangan terbesar bagi Jonathans adalah beradaptasi dengan cepat di skuad Garuda dan memenuhi ekspektasi besar dari para pendukung. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Jonathans diharapkan bisa membawa keunggulan teknis dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Bergabungnya Jonathans ke timnas juga menambah deretan pemain keturunan yang memilih memperkuat Indonesia, meski mereka memiliki peluang untuk membela tim nasional Eropa. Ini menunjukkan daya tarik timnas Indonesia yang kian besar, berkat pengembangan program naturalisasi yang terencana dan dukungan penuh dari PSSI. Miliano Jonathans, winger Vitesse yang berdarah Depok, kini berada di ambang memulai petualangan barunya bersama timnas Indonesia. Dengan laga krusial melawan Jepang yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia berharap Jonathans dapat menjadi salah satu kekuatan baru yang membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi Piala Dunia 2026. PSSI kini bekerja keras untuk merampungkan proses naturalisasi, dan semua mata tertuju pada Jonathans yang siap mengukir sejarah bersama Garuda di dada. Miliano Jonathans bersinar lagi di Liga 2 Belanda. Apakah siap untuk timnas Indonesia hadapi Australia? Miliano Jonathans, winger muda berbakat milik Vitesse Arnhem, kembali mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya di Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025. Dalam laga teranyar kontra FC Den Bosch pada Sabtu, 19 Oktober 2024 dini hari WIB, Jonathans sukses mencatatkan 1 gol dan 1 assist, menegaskan bahwa dirinya tengah menikmati masa keemasan dalam karir sepak bolanya. Dengan performa yang terus menanjak, pertanyaan besar kini muncul. Apakah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menyiapkan pemain 20 tahun ini untuk menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, Jonathans terus menunjukkan perkembangan pesat dalam setiap pertandingan. Sejak mengenakan nomor punggung 10 untuk Vitesse Arnhem, pemain yang memiliki darah keturunan Depok, Jawa Barat, dari sang nenek ini, tampil semakin luar biasa. Nomor 10 yang biasanya menjadi simbol kreativitas dan kepemimpinan di lapangan, tampaknya memberikan dorongan mental bagi Jonathans untuk tampil menggila di setiap laga. Musim 2024 hingga 2025 ini, Jonathans telah menunjukkan peningkatan drastis dalam produktivitas gol dan assist. Gol serta assist yang ia torehkan di laga melawan FC Den Bosch menambah daftar panjang kontribusinya untuk Vitesse musim ini. Tidak hanya piawai dalam menggiring bola dan mengacak-acak pertahanan lawan, Jonathans juga menunjukkan ketajaman insting mencetak gol yang semakin matang. Tak heran, namanya kini mulai diperbincangkan sebagai calon kuat pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar baik pun datang dari PSSI. Miliano Jonathans sendiri mengakui bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI setelah pertandingan melawan FC Den Bosch.
Hal ini mengindikasikan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tengah bergerak cepat untuk mempersiapkan proses naturalisasi pemain muda yang satu ini. Dalam wawancara singkat usai pertandingan, Jonathan Hans menyatakan antusiasmenya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Bagi seorang pemain muda, membela tim nasional merupakan kehormatan besar, terlebih jika ia memiliki ikatan keluarga dengan negara tersebut. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tampaknya sudah memantau perkembangan Jonathan Hans. Dengan gaya bermain yang cepat, kreatif, dan berani mengambil risiko, Jonathan Hans dinilai cocok dengan filosofi permainan yang diusung oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi salah satu yang paling krusial bagi timnas Indonesia, yang berambisi lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan masih tersisa 5 bulan sebelum laga tersebut, PSSI memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi Jonathan Hans. Apabila proses ini berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan Jonathan Hans akan langsung dimasukkan ke dalam skuad Garuda yang akan berangkat ke Australia. Kehadiran pemain dengan kualitas kelas Jonathan Hans tentunya akan memberikan tambahan kekuatan signifikan di sektor sayap, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah timnas Indonesia. Jonathan Hans adalah tipe pemain yang memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan. Kecepatan dan kelihayannya dalam melewati pemain lawan menjadikannya senjata berbahaya di lini serang. Selain itu, kemampuannya dalam memberikan assist dan mencetak gol dari situasi-situasi sulit membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Di Liga 2 Belanda, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level yang kompetitif. Jika Shin Tae-yong dapat memanfaatkan talenta Jonathan Hans, timnas Indonesia bisa memiliki senjata tambahan yang sangat berharga untuk melawan tim-tim kuat seperti Australia. Namun, tentu saja, proses ini tidak akan berjalan tanpa tantangan. PSSI harus bekerja keras untuk meyakinkan Jonathan Hans agar mau memilih Indonesia sebagai negara yang ingin ia bela. Meskipun memiliki ikatan darah dengan Indonesia, karir Jonathan Hans di Eropa juga berkembang pesat, dan mungkin saja tawaran untuk membela negara Eropa lain bisa datang di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi PSSI untuk segera bertindak dan memberikan penawaran yang menarik bagi Jonathan Hans. Bagi Jonathan sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam karirnya. Selain berpeluang tampil di panggung internasional yang lebih besar, ia juga bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa untuk mengikuti jejaknya. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Shin Tae-yong. Apakah mereka akan berhasil merayu Emiliano Jonathan Hans untuk memperkuat timnas Indonesia? Dan apakah winger eksplosif ini akan siap tampil menghadapi Australia dalam laga penting di bulan Maret 2025? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, dengan performa yang tengah menanjak di Belanda, Emiliano Jonathan Hans memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu bintang masa depan timnas Garuda.